Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Pocong dan Wewe Gombel di Pohon Angker. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Lereng Merapi 1996. Sukandar tersenyum bahagia melihat kambing-kambingnya makan dengan lahap. Bagi orang miskin seperti dirinya, itu adalah hiburan yang sudah sangat memuaskan. Sukandar tentu berharap semua kambingnya cepat besar dan berkembang. Sebagai peternak kambing tradisional, semua kambing Sukandar berjumlah 16 ekor. Meski bukanlah juragan dalam jumlah besar, tapi hasil dari kambing-kambing itu sudah cukup baginya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sejak sebelum menikah, memang aktivitas Sukandar adalah menggembala kambing, karena itu yang diwariskan oleh almarhum bapaknya. Konon, dari zaman kakek buyutnya, keluarga mereka memang adalah peternak kambing. Seminggu yang lalu, Sukandar menjual 2 ekor yang harganya termasuk tinggi. Otak Sukandar tak mampu memahami kenapa harga kambing tiba-tiba naik. Padahal hari raya kurban telah berlalu 3 bulan. Selama ini, Sukandar memang sangat memperhatikan apapun tentang kambingnya, terutama makanan. Dia sadar usaha kambing ini adalah satu-satunya yang bisa diandalkan untuk kebutuhan hidupnya. Selain hanya memberi rumput-rumput pilihan, dia juga memberi kambingnya obat cacing dan vitamin yang mungkin tak selalu dilakukan oleh peternak lain. Suatu hari, ada yang memesan 2 ekor kambingnya dan rencananya akan diambil 3 hari lagi. Seorang bapak-bapak yang datang sendiri bersepeda motor dan mengaku dari tempat yang cukup jauh. Dia mengaku bernama Pak Trimo dan ingin membeli kambing untuk acara 4 hari lagi. Sukandar juga sudah menerima uang muka pembayaran atas kambing-kambing itu. Dia pun teringat bahwa persediaan rumputnya menipis. Demikian pula rumput-rumput yang ada di lahan sawah tempat biasa dia mencari rumput telah mulai mengering. Karena tak ingin mengecewakan pelanggan, Sukandar pun bergegas mencari rumput-rumput segar walau seluruh badannya terasa capek. Kali ini dia harus berjalan cukup jauh. Sekitar 1 kilometer dari rumahnya ke arah selatan. Pematang demi pematang dia susuri demi mendapat rumput terbaik. Hujan yang turun tadi malam membuat pematang-pematang itu menjadi basah, becek dan agak licin. Tapi Sukandar tentu tak boleh menyerah. Kehilangan pelanggan bisa berarti turunnya kepercayaan di masa-masa mendatang. Sesampai di sana, ternyata rumput-rumputnya tak lagi rimbun seperti kemarin ketika dia lewat. Dia menduga pasti ada orang lain yang sudah mendahului. Akhirnya, Sukandar harus memeras otak. Kali ini yang terlintas di pikirannya hanya satu tempat, yaitu sebuah lahan dekat sungai. Di sana rumput-rumputnya memang banyak yang tinggi dan segar. Tapi disinilah mulai ada kendala di pikirannya. Karena menurut banyak orang, kawasan sekitar sana terkenal angker. Sukandar pun mulai sedikit ragu.
Tapi karena merasa niatnya hanyalah mencari rumput dan tak ingin mengganggu siapapun termasuk makhluk halus yang tinggal di sana, Sukandar pun mengayunkan kaki ke arah sungai. Semua cerita mistis yang entah berapa kali terdengar tak lagi dihiraukannya. Di pinggiran sungai dekat rumput-rumput segar itu memang ada pohon beringin yang sangat besar. Sukandar tak tahu kapan pohon itu ditanam, karena sejak dia kecil, rasanya beringin itu memang sudah sangat besar dan terkenal pula sering ada penampakan aneh di sana. Ada beberapa tetangga yang mengaku ditemui sesosok wewe gombel di sore hari. Sebagian yang lain mengatakan ada beberapa pocong yang kerap mengganggu siapapun yang lewat. Kata almarhum kakeknya, cerita-cerita penampakan itu dimulai sejak beliau masih kecil, yaitu ketika ada salah satu sesepuh desa yang terbawa arus sungai yang ketika itu sangat deras. Namanya Mbah Sulaksono. Beliau terkenal sangat baik, tapi sayang kehidupannya berakhir memilukan. Jasadnya baru ditemukan keesokan harinya di desa sebelah. Dan kata almarhum kakeknya, kejadian tenggelamnya Mbah Sulaksono ketika itu begitu menggemparkan. Sejak saat itulah mulai terdengar pengakuan beberapa warga tentang penampakan makhluk-makhluk aneh. Dan memang hampir tak ada warga yang berani menyentuh kawasan itu ketika mencari rumput. Kalaupun ada, hanya orang-orang desa lain yang mungkin belum tahu kisah-kisah angker tentang pohon beringin besar itu. Sukandar juga beberapa kali menemui orang pencari rumput, tapi tak satu pun yang dikenalnya, dan sepertinya mereka memang orang-orang jauh. Sukandar pun mulai berjalan sambil berdendang lagu-lagu zaman dulu, demi menghilangkan rasa takutnya. Langit mulai tampak agak gelap karena matahari tak lama lagi akan terbenam. Sesampai di sana, mata Sukandar langsung berbinar. Di sekeliling pohon beringin besar, rumput-rumput menjulang tinggi dan tampak segar. Ini pasti cukup untuk persediaan makanan kambing beberapa hari, ujar Sukandar dalam hati. Sukandar sempat sekilas memperhatikan pohon beringin besar itu. Jujur, mulai ada rasa takut. Apalagi terlintas kembali di otaknya cerita-cerita yang selama ini banyak terdengar. Suasana begitu sepi dan tak ada siapapun yang lewat. Setelah menarik nafas cukup panjang, Sukandar pun mulai mengayunkan sabitnya dan mempersiapkan karung besar yang sudah dibawa dari rumah. Baru beberapa helai rumput pilihan yang ditebasnya, telinga Sukandar menangkap suara seseorang yang menyapa. Sepertinya suara itu tidak terlalu jauh. Sukandar pun sejenak menghentikan aktivitasnya dan menengok ke arah sumber suara. Dia pun lalu mengangguk sopan dan balik menyapa orang itu. Seorang pria yang sudah tua dengan ikat kepala berwarna coklat sedang berdiri di belakangnya. Ada keinginan kuat untuk bertanya siapa kakek yang terlihat berwibawa ini. Tapi kakek ini lebih dulu berbicara kepadanya. "Kamu pasti takut ya, padahal semua itu hanya akal-akalan," ucap kakek itu seperti paham apa yang dirasakan Sukandar. Mendengar kalimat itu, Sukandar pun tertarik, terutama tentang kata akal-akalan yang baru saja didengarnya. "Maksudnya akal-akalan gimana, Mbah?"
Tanya Sukandar dengan penuh rasa penasaran. Ternyata menurut kakek itu, tempat ini tidaklah seperti yang dikatakan banyak orang. Tetangga-tetanggamu yang bilang tempat ini angker itu nggak bener. Dulu ada orang di desa saya yang nyari rumput ke sini, tapi orangnya sudah meninggal. Orang itulah yang menyebarkan kabar bahwa di sini banyak hantu. Makanya kan tetanggamu gak ada yang berani ke sini. Kalau orang-orang di desa saya kadang-kadang ke sini walau juga gak setiap hari. Tapi ini rahasia ya. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Soalnya kalau sampai orang tahu, saya juga akan kesulitan mencari rumput. Ucap kakek itu lalu ditutup dengan senyuman yang berwibawa. Sukandar pun manggut-manggut. Berarti selama ini dia hanya menjadi korban kebohongan seperti juga tetangga-tetangga yang lain. Akhirnya mereka berdua pun sama-sama mengumpulkan rumput yang tampak segar. Seperti juga Sukandar, kakek itu membawa karung besar berwarna putih. Sang kakek lalu meminta Sukandar agak menjauh, tentu agar sama-sama maksimal mendapatkan rumput. Sukandar diminta mengambil rumput di sebelah timur beringin, sedangkan kakek itu di sebelah baratnya. Sukandar sekali lagi mengangguk dan lalu melanjutkan aktivitasnya. Ketika Sukandar sedang asik, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Begitu dia menoleh ke belakang, ternyata tak ada siapapun. Sukandar sempat khawatir jika ada hewan-hewan seperti ular dan semacamnya. Begitu dia melanjutkan lagi menyabit rumput, suara itu terdengar lagi dan bahkan lebih keras. Sedangkan sang kakek tadi tak terlihat karena tertutup oleh besarnya batang pohon beringin. Sukandar pun berdiri dan mengamati sekitar. Dia merasa malu kalau sampai memanggil kakek tadi. Tiba-tiba terdengar suara lain, seperti seseorang yang sedang bermain air di sungai. Begitu Sukandar mengarahkan pandangannya ke sana, ternyata tak ada siapapun juga. Disinilah nyalinya mulai menciut. Apalagi setelah dia mengendap-endap berjalan ke sisi sebelah pohon beringin itu, ternyata kakek tadi tak ada lagi di sana. Sukandar benar-benar sendiri. Ketika dia ingin memasukkan rumput yang belum terlalu banyak ke dalam karung, tiba-tiba Sukandar merasa tubuhnya didorong sangat keras. Dia pun terjungkal. Begitu melihat siapa yang mendorongnya, nyali Sukandar benar-benar habis tergerus. Kali ini, di hadapannya ada sesosok wanita tua yang wajahnya sangat menyeramkan. Rambutnya lusuh dan panjang terurai sampai ke tanah. Makhluk itu terus berdiri dan menatap tajam ke arah Sukandar. Dalam kondisi ketakutan yang begitu kuat, Sukandar menyadari bahwa makhluk ini sedang sangat marah kepadanya. Otaknya pun langsung teringat bahwa mungkin inilah yang orang sebut dengan Wewe Gombel. Berarti kakek tua tadi berbohong. Begitu ucap Sukandar dalam hati. Nenek mengerikan itu lalu mengibas-ibaskan rambutnya. Dan melompatlah dari sana makhluk-makhluk kecil yang menggeliat ke arah Sukandar. Dan ternyata itu adalah belatung-belatung yang begitu menjijikkan. Tapi tak lama kemudian nenek menyeramkan itu tiba-tiba terjungkal ke depan. Sukandar yang semakin bingung
lalu mendapati bahwa di belakang nenek itu ada dua sosok lain yang ternyata tak kalah menyeramkan. Dua sosok itu berpenampilan sama, yaitu mengenakan kain kafan yang sudah lusuh berwarna putih dengan bercak-bercak hitam dan merah di sana-sini. Kali ini otak Sukandar menangkap bahwa ini adalah pocong. Entah apa yang terjadi dan kenapa dua pocong itu mendorong sosok Wewe Gombel yang tadi menakut-nakuti Sukandar. Wewe Gombel itu bangkit berdiri dan mata kepala Sukandar menjadi saksi pertarungan antar makhluk-makhluk menakutkan itu. Kali ini Sukandar hanya bisa duduk dan tak mampu berlari, karena dorongan nenek Wewe Gombel tadi begitu kuat sehingga kakinya sakit. Sukandar lalu menyaksikan makhluk-makhluk itu saling memukul dan menendang. Entahlah apa yang sedang mereka perebutkan. Sukandar lalu dikejutkan dengan kejadian berikutnya. Entah bagaimana awalnya Wewe Gombel dan dua pocong itu lalu terlihat berpelukan. Kemudian mereka bertiga bersama-sama berjalan mendekat ke arah Sukandar. Sukandar pun semakin bingung. Dia juga tak tahu kemana kakek yang tadi datang dan berbohong padanya. Lalu ini yang paling mengerikan. Ketiga makhluk itu sama-sama mengangkat kedua tangan, lalu serentak seperti mau mencekik Sukandar. Rasa sakit di lutut tak lagi dipedulikan. Dia lalu segera bangkit dan berlari. Ketiga makhluk itu terus mengejar sampai akhirnya terdengar teriakan keras di belakang Sukandar. Karena penasaran, Sukandar pun sempat menoleh. Ternyata kakek tua tadi datang dan dialah yang lalu seperti memukuli ketiga makhluk menyeramkan tadi. Sukandar pun terbelalak, tapi kakek itu menyuruhnya untuk terus berlari. Karena masih sangat ketakutan, Sukandar pun menuruti. Dia terus berlari menyusuri pematang-pematang yang licin, lalu telinganya sayup-sayup mendengar suara kakek itu yang sekaligus memperkenalkan namanya. "Cepat pulang, ingat saja namaku, Basulaksono." Sukandar tak sempat lagi mengolah kalimat yang baru didengarnya, dan yang ada di benaknya hanya satu, yaitu secepat mungkin sampai di rumah. Begitu tiba di pos kamling di jalan menuju rumahnya, Sukandar pun beristirahat dengan nafas sangat tersengal. Sambil membungkukkan tubuh demi memperbaiki nafasnya, otak Sukandar baru teringat bahwa almarhum kakeknya dulu pernah bercerita bahwa ada orang yang hanyut di sungai dan namanya adalah Mbah Sulaksono. Rasa takut Sukandar pun muncul kembali. Dan walau nafasnya masih sangat tersengal, dia lalu berlari lagi sampai ke rumah. Begitu sampai di halaman, Sulastri, istrinya, nampak terheran. "Ada apa, Mas?" tanyanya dengan wajah penuh kecemasan. Sukandar pun bercerita singkat bahwa baru saja dia ditemui hantu di dekat pohon beringin besar pinggir sungai. Sang istri lalu meminta Sukandar segera mandi agar tubuh dan pikirannya lebih segar. Dan lagi, sebentar lagi maghrib akan tiba. Setelah mandi, Sukandar dipanggil oleh istrinya. Katanya, Pak Trimo, calon pembeli yang beberapa hari lalu mau membeli kambing, baru saja singgah ketika Sukandar sedang mandi. Sulastri sempat mempersilahkannya masuk, tapi Pak Trimo menolak
karena katanya ada urusan penting yang mendadak. Terus Pak Trimo bilang apa, Dek? Tanya Sukandar sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Anu Mas, dia minta maaf karena batal membeli kambing. Tapi dia bilang uang muka yang kemarin gak usah dikembalikan. Saya juga gak enak sebenarnya. Malah dia ngasih tambahan uang lagi 20.000. Katanya sebagai ganti karena pembatalan. Dia juga katanya disuruh minta maaf ke sampean atas kejadian barusan. Terus dia bilang kesini disuruh Mbah Sulaksono. Sontak Sukandar pun sangat terkejut. Mbah Sulaksono adalah nama kakek tua yang tadi ditemuinya di pohon beringin dekat sungai. Juga nama orang yang dulu hanyut terbawa arus sungai berdasarkan cerita dari almarhum kakeknya. Karena tak ingin sang istri berpikir macam-macam, Sukandar pun langsung masuk ke kamar dan berganti baju bersiap ke masjid. Dia juga tak berniat menceritakan detail kejadian di dekat sungai tadi. Setelah pulang dari sholat maghrib di masjid, Sukandar duduk termenung di teras rumahnya. Sang istri lalu membawakan kopi tak lama kemudian. Sukandar masih kepikiran, kenapa tadi ada kejadian yang begitu aneh. Dan kenapa pula kakek tua yang mengaku bernama Mbah Sulaksono harus repot-repot membantunya. Di tengah lamunan itu datanglah seorang tetangga, yaitu Pak Burhan. Beliau ternyata menyerahkan undangan dari Nganjuk, Jawa Timur. Dari siapa ini, Pak? Tanya Sukandar. Pak Burhan pun menjelaskan bahwa itu adalah undangan pernikahan cucunya Mbah Sujiwo yang dulu pernah tinggal di sini. Pak Burhan juga mengatakan rencananya akan berangkat bersama-sama beberapa tetangga dengan menyewa sebuah mobil 3 hari lagi. Setelah Pak Burhan pulang, Sukandar membahas dengan istrinya tentang undangan itu. Dan karena untuk menghemat biaya, akhirnya diputuskan bahwa hanya Sukandar yang akan berangkat. Sedangkan Sulastri sang istri diminta untuk menginap di rumah orang tuanya kalau misalnya rombongan sampai malam. Kebetulan mereka berdua baru sekitar 5 bulan menikah dan belum dikaruniai momongan. Setelah itu, Sukandar melanjutkan perenungannya di teras rumah. Kali ini bukan lagi tentang peristiwa tadi. Dia lalu teringat Mbah Sujiwo yang cucunya mau menikah. Dulu, Mbah Sujiwo memang tinggal di kampung ini. Tapi sekitar 3 tahun lalu, beliau diboyong oleh anaknya ke Nganjuk dan diajak tinggal di sana. Pak Ribut, anak satu-satunya Mbah Sujiwo, khawatir dengan kondisi kesehatan bapaknya. Dan tak ingin beliau tinggal sendirian di rumah karena ibunya meninggal sekitar setahun sebelumnya. Mbah Sujiwo adalah sahabat dari almarhum kakeknya Sukandar. Dan disitulah terbersit ide di kepalanya untuk menanyakan sesuatu pada Mbah Sujiwo. Singkat cerita, 3 hari telah terlewati dan tibalah saatnya Sukandar berangkat menghadiri undangan pernikahan bersama beberapa tetangganya. Seperti yang diduga, Pak Ribut meminta mereka semua menginap 1 malam dengan alasan rindu para tetangga yang sudah lama tak bertemu. Di malam ketika menginap itulah Sukandar melaksanakan niatnya, yaitu menanyakan sesuatu yang mengganjal pikirannya pada Mbah Sujiwo. Sukandar tak menduga bahwa jawaban Mbah Sujiwo nanti ternyata sangat mengejutkan. Pertama, dia menanyakan tentang asal-usul cerita angker di pohon beringin dekat sungai.
Ternyata penjelasan Mbah Sujiwo sama dengan almarhum kakeknya, bahwa semua itu bermula setelah meninggalnya Mbah Sulaksono yang terseret arus sungai. Ketika itu Mbah Sujiwo juga masih kecil. Kata Mbah Sujiwo, Mbah Sulaksono terkenal sangat baik dan punya ilmu kebatinan yang kuat. Hanya saja, walau beliau begitu baik, tetap ada orang yang tak suka padanya karena iri dan dengki. Konon, Mbah Sulaksono dulu punya musuh, yaitu orang-orang yang dengki. Seorang nenek di desa sebelah dan 2 laki-laki warga di sana. Menurut kabar yang beredar, mereka iri pada Mbah Sulaksono karena masalah ilmu kebatinan. Tapi Mbah Sujiwo juga tak terlalu paham alur ceritanya. Konon mereka bertiga sempat mau menyerang Mbah Sulaksono dengan ilmu santet tapi gagal. Dan kata Mbah Sujiwo, mereka bertiga juga sudah lama meninggal, jauh sebelum Sukandar lahir. Terus anak cucu Mbah Sulaksono kemana, Mbah? Tanya Sukandar penasaran. Dan penjelasan Mbah Sujiwo inilah yang tak kalah mengejutkan. Beberapa tahun setelah Mbah Sujiwo meninggal, anak cucunya pindah dari kampung. Katanya mereka ke Jawa Barat karena di sanalah kampung halaman istri Mbah Sulaksono. Menurut Mbah Sujiwo, anak-anak Mbah Sulaksono juga adalah orang-orang yang baik. Yang paling mirip dengan beliau dari wajah dan juga sifat adalah anak pertama yang juga sudah lama meninggal. Dan namanya adalah Trimo. Disinilah otak Sukandar semakin berusaha merangkai semuanya. Entah apakah semua ini saling berhubungan. Yang jelas dia teringat lagi bahwa kemarin sempat bertemu kakek tua ketika mencari rumput. Lalu diganggu makhluk mengerikan seperti wewe gombel dan 2 pocong. Kemudian ditolong oleh kakek tua yang mengaku bernama Mbah Sulaksono. Dan anehnya, ada calon pembeli kambing yang membatalkan transaksi tapi memberikan tambahan uang, sekaligus minta maaf dan mengaku disuruh oleh Mbah Sulaksono. Kebetulan atau tidak, nama orang itu adalah Pak Trimo. Apakah Pak Trimo benar-benar manusia? Pertanyaan itu lalu bertubi-tubi menghujam di kepala Sukandar. Semua ini seperti membentuk sebuah rangkaian yang saling bersambung. Walau Sukandar sendiri tidak terlalu yakin, jangan-jangan semua ini hanyalah sebuah kebetulan. Waktu terus bergulir dan Sukandar tetap memelihara kambing. Hanya saja sejak saat itu, dia tak pernah lagi berani mencari rumput di dekat pohon beringin besar pinggir sungai. Dan seiring berjalannya waktu, cerita keangkeran pohon beringin itu tetap lestari hingga turun-temurun. Walau mungkin hanya Sukandar yang paling tahu, berdasarkan penjelasan Mbah Sujiwo dan juga almarhum kakeknya, serta rangkaian kejadian aneh yang pernah dialaminya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, misteri pocong dan wewe gombel di pohon angker. Semoga kisah-kisah kami menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam.
Sampai jumpa.